Ini tepat 1 tahun setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi pandemi ini namun belum juga terkendali. Setahun corona masuk ke tanah air, total kasus positif kini bahkan mencapai 1,34 juta orang. Pemerintah Cina menyebut wabah corona pertama kali terdeteksi di Wuhan pada 17 November 2019. Wabah ini kemudian dengan cepat menyebar ke sejumlah wilayah lain dalam hitungan minggu. Meski belum ada kasus aktif, Indonesia merespon wabah ini dengan menutup akses dari dan menuju Cina pada 2 Februari 2020. Sejumlah tindakan lantas dilakukan untuk mencegah sebaran corona ini masuk ke Indonesia. Sepanjang bulan itu, pemerintah memastikan belum ada satupun penduduk di tanah air yang terinfeksi virus ini. Di awal tahun 2020, ruang publik pun diwarnai guyonan hingga klaim soal nihilnya kasus COVID-19 di tanah air. Naas, berbagai guyon, klaim, dan kontroversi tersebut berubah menjadi kepanikan saat kasus positif COVID-19 pertama diumumkan Presiden Jokowi 2 Maret 2020 lalu. Saya telah menyampaikan ada 2 pasien yang sudah positif terkena virus COVID-19. Hanya berselang beberapa jam setelah Jokowi mengumumkan kasus pertama tersebut, panic buying terjadi di sejumlah etalase produk kebutuhan pokok. Masker dan hand sanitizer bahkan mendadak langka di pasaran karena diserbu masyarakat. Jikapun ada, harganya melambung tinggi. Saat negara lain memutuskan untuk menutup total kawasan yang terdampak COVID-19 atau lockdown, Indonesia memutuskan pengambilan kebijakan bernama Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, yang kini berubah nama menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM berskala mikro. Berbagai kebijakan lainnya pun diambil pemerintah, mulai dari kampanye penggunaan masker secara masif, pendirian rumah sakit darurat, hingga mendatangkan vaksin dari berbagai negara yang memproduksi. Lalu yang paling utama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelontorkan anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional lebih dari Rp680 triliun pada tahun 2021. Kebijakan ini harus dibayar dengan lonjakan defisit anggaran negara dari 1,84% pada 2019 menjadi 6,09% pada 2020. Kondisi ini juga menyebabkan perekonomian Indonesia kini masuk zona resesi atau minus dalam 2 kuartal berturut-turut dan terancam mengalami resesi. Kini selain wabah, Indonesia juga dihadapkan pada permasalahan ekonomi yang pelik. Ya, perjalanan 1 tahun COVID-19 di Indonesia tercatat dari guyonan hingga ancaman kesehatan dan resesi ekonomi. Tim Liputan, Anyus melaporkan.